Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Sore-Sore Seru yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Ayo kawan kita bergembira, berbagi cerita, tertawa bersama. Sore-sore seru. Ternyata pembohong itu ada jenis-jenisnya. Jadi gak hanya sayur bayam aja punya banyak jenis ya. Ada bayam merah, bayam hijau, bayam busuk, bayam ireng bayam gitu kan. ireng, bayam yang 3 hari di kulkas nggak Ada, dipakai. ya. Iya. Ini ada juga jenis-jenis pembohong. Jenis-jenis Nah, pembohong. mungkin salah satunya itu ada teman-teman kita, Iya. mantan-mantan kita, Hey. atau tetangga. Hey. Aku udah ngomong sih. Aduh, ini kalau kita tuh ngomongin bohong itu Iya. sebenarnya adalah pengalaman pribadi Pengalaman yang pribadi. diartikulasi ya kan menjadi suatu teks yang orang-orang itu Iya. mungkin ngiranya itu kita baca. Jangan baca. Padahal Padahal pengalaman. pengalaman, benar. Inilah karena kita dari tadi kita Luli bilang ini adalah riset. Iya. Ya kan, muncrat. Iya. Riset gitu Riset, kan. iya. Riset yang telah membuktikan jenis-jenis pembohongan itu. Yang pertama, Nasma, ada pembohong yang sesekali. Sesekali. Ya. Ya. Kayak beli nasi kuning ya, Iya. sesekali. Sesekali. Kok enak banget ya. Gitu ya. Iya, iya, Pembohong yang sesekali itu yang gimana? Nah, itu kalau sudah aku ini udah aku Iya. teliti reaksi kimia dan fisikanya Iya. gitu ya. Pembohongan yang sesekali itu adalah dia orang yang jarang-jarang bohong. Bahkan gak pernah bohong kali dalam hidup Mungkin dia. karena kalau dia bohong tuh kayak ada gelisah, hati gelisah gitu. Sama kayak aku dong. Nah gitu, dia gelisah. Pembohong yang seperti ini adalah pembohong yang gampang banget kepikiran dan akhirnya dia ngaku. Iya. Iya Nasma, sebenarnya aku kemarin itu nggak jadi ikut sama kamu karena aku nggak ada bensin. Mohon maaf ya Nasma Iya, ya, iya. aku bohong sama kamu. Kalau aku itu sebenarnya lagi di rumah tanteku, padahal aku sebenarnya nggak ada bensin. Akhirnya dia ngaku kalau dia bohong. Iya. Karena dia merasa bohong itu merupakan suatu zona yang kada nyaman. Oke. Iya, yang nyaman itu memang sanggar gitu ya. Yang kada nyaman itu adalah bohong kalau menurut dia. Dan bahkan dia nggak perlu melakukan apapun, dia langsung minta maaf. Asma, aku kemarin minta maaf ya, aku sebenarnya bohong. Kemarin tuh aku bukannya lagi ke rumah tante, Iya. bensinku aja ndak ada. Makanya aku nggak ikut sama kamu jalan, maaf ya. Tapi bohongnya baik. Dia Bohongnya baik. nggak pengen nyakitin hati orang. Bohongnya aku itu anak pesantren. Oh. Baik, solehah, takut dosa. Sebentar. Jadi malaikat itu Iya, udah iya, nyatat, iya. dihapus. Tapi masih ada bayang-bayangnya sih. Oh, bohong anak pesantren tuh gitu ya, Bu? Iya. Bohong dengan anak begundal kayak dia. Tapi emang bener. Kalau kita tuh tapi kan kalau mohon maaf ya, kalau kasus yang barusan Luli bilang itu kan dia ini ngomong mau diajak main, tapi dia bilang, aku nggak bisa, aku ke rumah tante. Ih, kok ke rumah tantenya sih? Kan dia udah tahu kalau kita ini bakal mau nongkrong di sini. Iya. Oke, ternyata yang terjadi adalah bensinnya habis. Padahal bensin habis. Nah, mungkin dia ngejaga. Nanti kalau aku bilang bensinku habis, teman-temanku malah nggak jadi nongkrong, Iya. malah datengin aku. Atau malah dijemput. Malah dijemput. Nggak enakan gitu. Kalau itu sih aku. Alasan. Lalu lanjut Tasma, ada lagi nggak dalam penelitianmu pembohong itu? Kalau dalam penelitian artikel, kalau tadi dia 473, Iya. kalau saya 734, ya, Kan? dibalik Tambah. aja. Tambah. Ya, Iya. 734 Iya. ada namanya pembohong putih. Oh, Kalau ini gimana? Kalau yang sebelah pembohong hitam, Yang ini pembohong putih. pembohong putih. Kenapa? Ada istilahnya. Kebanyakan pakai skincare apa gimana nih? Enggak. Sebenarnya biasanya sih mereka tuh suka mengutarakan tidak sepenuhnya bohong dan dilakukan sekali aja. Bisa jadi juga nih, mereka itu mencampur kebenaran dengan dusta. Oh, Ada bumbu. bumbu-bumbu micin sedikit. Iya. Bisa juga dengan sengaja mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu untuk menyesatkan orang lain. Tapi kalau kayak Iya. gini nih adalah suatu alur cerita yang ambigu akhirnya Nasma. Iya, Ya kan dia iya, karena iya, kasih iya. bumbu-bumbu micin yang ini sedap apa enggak? Iya, Atau betul. kemicinan banget. Iya. Gitu ya kan. Iya. Tahu nggak kemarin Nasma tuh jalan nggak jadi jalan sama kita. Bukan ke rumah tantenya. Iya. Dia tuh sama pacar barunya. Nah, Tuh kan nambah-nambah. Berarti aku termasuk pembohong putih. pembohong putih.
Nah, dan juga biasanya nih Li, pembohong putih itu diiringi pembenaran bahwa pelakunya ini mengatakan sesuatu yang dusta untuk mencegah orang lain terluka, untuk menghindari situasi buruk yang terjadi jika seluruh kebenaran terungkap. Tapi nggak apa-apa lah Nasma sama pacar barunya. Toh dia kan lagi bahagia. Nggak apa-apa, kita nggak usah marah sama dia. Iya. Biarin aja dia begitu gitu. Mungkin Bisa juga gitu ya. Nah, ada juga Biar nutupin. Misalnya kayak gini, kita Luli sama Nasma. Mm-mm. Nasma ini ibaratnya lagi ada masalah, Mm-mm. nggak turun kerja. Iya, Mas Nanda marah. iya, Kenapa nggak turun? Kamu bela aku, Li. iya. Untuk melindungi aku. Oke. Padahal kamu tahu kondisiku sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya aku bisa jujur. Iya benar. Tapi kalau aku jujur, nanti Takutnya diomelin. Iya, atau enggak nanti jadi pikiran orang. Jadi pikiran orang. Akhirnya mending orang nggak usah tahu. Oke. Tapi Luli bantu ngasih alasan yang itu sebenarnya tidak benar alasannya untuk melindungi Nasma. Iya. Kenapa Seperti Nasma itu. nggak turun? Dia jadi anggota PBB, Mas Nanda. Oh, ke luar negeri sama BTS itu? Oh enggak. Dia mah jadi pasukan banjir-banjir. Iya. Nah, jadi dia lojanan tuh udah kering itu gara-gara Nasma aja. Nasma nguras waduk Benanga. Iya, jadi makanya banjirnya udah surut. Tapi pahamu yang membesar. Iya. Minum banyak Minum air. banyak air. Akhirnya itu disebut dengan pembohong putih. Pembohong putih. Oke. Jadi pembohong ada putih ini ya, tipis-tipis sedikit ya. sama bedanya. pembohong sesekali. Cuman kalau pembohong putih itu jatuhnya adalah untuk melindungi seseorang, Li. Oh, iya. Ada yang pembelaannya. Ada pembelaan untuk melindungi seseorang dan dia tuh kepengen aib orang atau kebenaran seseorang itu nggak usah perlu diungkap, nggak perlu orang tahu gitu. Bener, Cukup Nasma dan Luli misalnya yang tahu. Nah, gitu. Oke, lanjut juga yang Ya. berikutnya ini Sobat Seru, adakah di antara pertemanan Anda atau lingkungan Anda, yaitu adalah pembohong ceroboh. Ini dari judulnya aja udah ketahuan banget ya. Iya. Ceroboh. Jadi pembohong ini sering kali bohong tapi nggak cukup cerdik untuk menjadikan ceritanya itu gampang dipercaya orang. Akhirnya kita nggak usah repot-repot untuk diskusi, ketahuan bahwa si Ani udah dia mah kebiasaan mah dia malah bohong. Karena iya. alur ceritanya nggak runtun. Betul. Karena alur ceritanya kok kayak ambigu gitu. Akhirnya ujung-ujungnya nanti akan terungkap. Misalkan nih Nasma nyinyirin Nita. Tahu nggak Luli, Nita tuh punya pacar baru gini. Tapi karena Luli tahu Nasma ini adalah sering banget pembohong dan dia ceroboh, padahal Nita itu nggak jalan sama pacarnya. Iya. Dia loh di rumah lagi kuliah begitu. Akhirnya terungkap sendiri dengan kebodohannya sendiri. Jadi kita nggak usah melakukan yang namanya konfrontasi atau pembelaan dengan dirinya, karena biarlah itu berlalu. Karena mereka pasti nggak mau juga minta maaf. Nah, Nasma itu kalau menghadapi Nasma itu pernah dihadapkan sama orang kayak gini. Orang yang ceroboh berarti ya? Ceroboh. Maksudnya gini, dia tuh sudah telah ketahuan, tidak jujur, tapi memutar-mutar. Oke, mutar ceritanya. Kalau aku tipe yang membiarkan dia puas cerita dengan kebohongannya. Aku, oh iya benar. Oh gitu, iya ya. Sip, bagus. Oke. Oke, siap. Kamu tanggapin gitu. Iya, dan aku padahal Nasma tuh tahu itu tuh salah loh kalau kamu ngelakuin gitu. Cuman memang tipe orang kayak gini, sebagian orang ada yang membiarkan, sebagiannya kalau Nasma tipe orang yang dengerin aja. Biarkan aja dia ngomong dengan imajinasi. Nasma pura-pura nggak tahu, pura-pura hilang, pura-pura raib. Some days ketika itu biar waktu yang ngejawab. Benar. Sampai ada waktu yang bilang, oh ternyata Nasma itu tahu ya kalau sebenarnya. Dan kamu nggak perlu pembuktian karena kamu sudah tahu simpulannya apa ya, Nasma ya. Betul. Benar. Dan kita tidak perlu mendapatkan validasi atau permintaan maaf dari orang-orang kayak gini. Iya sih, benar. Tinggalin aja. Dihempas aja. Dihempas aja, say. Emosi abu. Emosi. Kalau Sobat Seru pernah juga nggak nih pengalaman ada dibohongin sama orang atau membohongi orang? Boleh yuk gabungan sama kita. Membohongi orang. Membohongi. Aku pernah bohong sama mama aku. Kalau itu mas setiap anak pernah. Iya, beli sayur 5.000 dapat kembalian 1.000, aku kantongin aja. Kalau aku pernah bohong kayak gini. Aku bilang aku nggak suka sama kamu, tapi sebenarnya aku selalu mendoakan kamu dalam sholatku.
Yuk, boleh gabungan sama kita WhatsApp, SMS nomornya nggak pernah berubah. Langsung SMS dan WA kita di nomor radio kesayangan Anda di 0811556119. Sekali lagi boleh nih di 0811559119. Dan juga boleh di Facebook BSK Radio Net, fanspace BSK Radio Network. Sudah ada yang bergabung Nasma, boleh dibacain dulu SMS-nya. Boleh, sudah ada yang bergabung sama Nasma sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nasma, Mbak Luli. Yo. Saya Indra Pratama di Bontang. Mau minta lagunya dari Nela Karisma, Ditinggal Rabi. Wow, ditinggal Rabi. Nggak Oke, apa-apa terima ya. kasih. Belum jodoh itu belum namanya. jodoh. Kalau memang mau berjodoh, cari yang belum nikah, nikahi. Yes, betul. Lanjut dari 9449. Assalamualaikum Mbak, ini dari Asra, dari Divisi 7 GMK Desa Tualan Longkali. Oke, Minta Longkali. lagunya Termiskin di Dunia Wow. dari Amdan ATT. Wah, untuk termiskin dunia belum ada karena itu lagunya tahun 90-an juga ya. Kayaknya 80 ke atas. Benar, Iya. itu belum masuk juga di playlist kita. Nasma Mungkin Maluli belum lahir. Iya. kalau mau mungkin yang tahun 2020 atau 2021 yang terupdate saat ini ya. Boleh. Oke deh, terima kasih. Ada Oke. lagi Nasma? Sekian dan terima kasih. Yang lainnya juga masih kita tunggu partisipasi Anda. Mau lagu dangdut, Bollywood ataupun juga pop Melayu, Iya. silahkan monggo ya. Kalau misalkan yang update yang agak lama, mungkin yang masih ada di playlist kita akan putarkan. Tapi kalau belum ada, mungkin boleh nanti kita cariin yang versi terbaru. Iya. Biasanya ada yang versi koplonya ataupun juga versi yang sekarang ya lah ya, yang Benar. update. Tapi gitu. sekarang tuh dangdut itu multi efek. Kenapa multi Multi-efek efek? Multi efeknya tuh bisa dijadiin keroncong, Oh iya. didangdutin oke, Betul. dipopin asyik, penyanyi Indianya disuruh nyanyi lagu apa aja juga bisa. Benar, asal satu, jangan nyanyi kita berdua ya. Itu bukan termiskin lagi itu, terberisik di dunia Udah kayak. terberisik. Mohon maaf aja, takut kami dipanggil KPID. Iya, karena melanggar. Melanggar suara. Suaranya. Iya, Iya. bagusan jangkrik Iya. ya. Kalau ini pasti terpesona, suaranya asyik, orangnya juga cantik. Kakak aku Baby Shima.